Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan tentang mikroskop XRD atau yang disebut dengan X-ray diffraction crystal. Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meli Cecilia yang ber-NPM A211102, dan tak lupa juga saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 5. Yang pertama, Gefira Zahira Putri yang ber-NPM A211095. Yang kedua, Nurfiani Febriawati yang ber-NPM A211108. Yang ketiga, Rafli Rizky Ramdhani yang ber-NPM A21110. Dan yang terakhir adalah Sally Luciana yang ber-NPM A21118. Pokok bahasan yang akan kami sampaikan, yang pertama ada definisi dan manfaat, yang kedua tujuan dan gambar, yang ketiga hasil akhir dan prinsip, yang keempat range dan kesimpulan pengujian, dan yang terakhir ada hasil pengujian. Baik, untuk definisi dan manfaat akan saya sampaikan terlebih dahulu. X-ray diffraction atau XRD merupakan salah satu teknik digunakan untuk mengidentifikasi fasa kristalin dalam material dengan cara menentukan parameter struktur kisi serta untuk mendapatkan ukuran partikel. X-ray merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang terdiri atas medan elektromagnetik yang berosilasi secara periodik. Manfaat karakterisasi zat. Yang pertama, untuk mengetahui jenis zat yang disintesis tersebut, kemurnian, struktur, komposisi, dan berbagai gugus fungsi yang terkandung morfologi dan sifat-sifatnya seperti sifat mekanik, magnet, dan listrik. Yang kedua, untuk mengetahui hasil sintesis atau reaksi yang dilakukan sudah berhasil atau belum. Baik, untuk tujuan dan gambar akan disampaikan oleh Gefira Zahira Putri. XRD adalah salah satu alat yang digunakan untuk teknik karakterisasi penting dalam analisis padatan kristalin. Apa sih tujuannya? Metode XRD digunakan untuk mengetahui parameter kisi dan tipe struktur pada kristal dan juga untuk mengetahui susunan berbagai jenis atom dalam kristal. Setiap unsur dan senyawa yang dianalisis menggunakan teknik difraksi sinar X memiliki pola tertentu. Apabila pada suatu analisis pada difraksi unsur diketahui, maka unsur tersebut dapat diidentifikasi. Secara umum, fungsi alat XRD adalah untuk identifikasi dan analisa fasa suatu material berupa serbuk atau padatan dari sampel inorganik, berupa polikristal dan amorf. Data yang disajikan antara lain berupa daftar nilai 2 theta, nilai puncak atau intensitas, dan besar lattice konstan atau tetapan kisi. Sedangkan untuk analisa fasa dapat berupa identifikasi jenis fasa, komposisi fasa atau persentase, crystallite size, orientasi, dan lain-lain. Selanjutnya di sini terdapat gambar dari alat XRD, bagian alat XRD dan tahapan kerja alat XRD. Pada tahapan kerja alat XRD ini yang pertama ada difraksi. Pada tahap difraksi, radiasi sinar X yang telah dihasilkan oleh tabung sinar X akan berinteraksi dengan struktur kristal material yang diuji. Material yang akan dianalisis struktur kristalnya harus berada dalam fasa padat, karena dalam kondisi tersebut kedudukan atom-atomnya berada dalam susunan yang sangat teratur, sehingga membentuk bidang-bidang kristal. Ketika suatu berkas sinar X diarahkan pada bidang-bidang kristal tersebut, maka akan timbul pola-pola difraksi ketika sinar X melewati celah-celah kecil di antara bidang-bidang kristal tersebut. Selanjutnya ada deteksi. Interferensi konstruktif radiasi sinar X hasil difraksi struktur kristal material yang diuji selanjutnya akan dideteksi oleh detektor. Agar detektor dapat mendeteksi material yang diuji dengan tepat, maka posisinya harus berada tepat pada arah sudut pantul radiasi sinar X tersebut. Yang selanjutnya ada interpretasi. Interferensi konstruktif radiasi sinar X yang telah dideteksi oleh detektor selanjutnya akan diperkuat gelombangnya dengan menggunakan amplifier. Lalu, interferensi konstruktif radiasi sinar X tersebut akan terbaca secara spektroskopi sebagai puncak-puncak grafik yang ditampilkan oleh layar komputer. Dengan menganalisis puncak-puncak grafik tersebut, struktur kristal suatu material dapat diketahui. Selanjutnya, di sini tertera gambar dari prinsip kerja dan bagian alat mikroskop XRD.
Pada prinsip kerjanya, yaitu sinar X tersebut masuk menembak sampel padatan kristalin, kemudian mendifraksikan sinar ke segala arah dengan memenuhi hukum Bragg. Detektor bergerak dengan kecepatan sudut yang konstan untuk mendeteksi berkas sinar X yang telah difraksikan oleh sampel. Sampel serbuk atau padatan kristalin memiliki bidang-bidang kisi yang tersusun secara acak dengan berbagai kemungkinan orientasi. Begitu pula partikel-partikel kristal yang terdapat di dalamnya. Setiap kumpulan bidang kisi tersebut memiliki beberapa sudut orientasi sudut tertentu. Selanjutnya pada bagian alatnya, yaitu kan jalannya sinar X telah diperlihatkan pada gambar yang tertera di layar. Yang pertama itu sumber sinar X, yang kedua celah solar, yang ketiga celah penyebar, yang keempat spesimen, yang kelima celah anti menyebar, yang keenam celah penerima, yang ketujuh celah solar, dan yang kedelapan itu ada detektor. Untuk hasil akhir dan prinsip akan disampaikan oleh Rafli Rizky Ramdhani. Hasil akhir pengujian. Hasil akhir pengujian dengan XRD adalah berupa diafragtogram yang berupa susunan garis atau puncak dengan intensitas dan posisi berbeda-beda yang spesifik pada material yang dianalisis. Tiap fase kristalin mempunyai susunan diafragtogram yang karakteristik, maka dapat digunakan sebagai sidik jari untuk identifikasi. Prinsip pengujian. Prinsip pengujiannya yaitu ketika sinar X yang monokromatik jatuh pada sebuah kristal, maka sinar X tersebut akan dihamburkan ke segala arah. Tetapi karena ada keteraturan letak atom-atom dalam kristal, maka pada arah tertentu saja gelombang hambur akan berinterferensi konstruktif dan pada arah lainnya akan berinterferensi destruktif. Parameter evaluasi. Menurut literatur yang ada, dapat diketahui bahwa parameter evaluasi dari XRD ini digolongkan berdasarkan identifikasi dari fase kristalin dalam material kristal, karakterisasi material kristal, dan struktur serta ukuran partikel material kristal tersebut. Di mana kekurangan pada XRD ini adalah untuk objek yang berupa kristal tunggal sangat sulit mendapatkan senyawa dalam bentuk kristalnya. Sedangkan untuk objek yang berupa bubuk atau powder sulit untuk menentukan strukturnya. Baik, untuk range penerimaan hasil pengujian akan disampaikan oleh Sally Lucian. Range penerimaan XDR. Analisis XDR X-ray diffraction kristal dilakukan dengan jarak pada rentang sudut difraksi 2 theta 0 sampai 45 derajat dengan kecepatan pergeseran 0,800 derajat per detik menggunakan radiasi cuka 1 1,54060 nanometer, KU2 1,54439 nanometer pada tegangan 40 kV dan arus 30 mA. Dan yang terakhir yaitu hasil pengujian akan disampaikan oleh Nurfiani Febriawati. Berikut adalah contoh jurnal yang kami gunakan yang berjudul Karakterisasi Kristalinitas Lemak Biji Tengkorak atau Sorea Stepnoteral Ridley menggunakan X-ray diffraction atau XRD, Fourier Transform Infrared atau FTIR, dan Automatic Melting Point. Sebelum penjelasan mengenai hasil pengujian dari XRD, mari kita terlebih dahulu mengetahui metode yang digunakan pada jurnal tersebut. Pengujian menggunakan XRD, sampel lemak biji tengkawang yang akan dianalisis digerus sebanyak 2 gram. Kemudian, sampel diletakkan pada lempeng sampel dan dimasukkan ke dalam instrumen XRD. Analisis lemak biji tengkawang menggunakan XRD bertujuan untuk mengetahui kristalinitas pada sampel lemak biji tengkawang dengan menentukan parameter struktur kisi serta ukuran partikel. Setelah diberi perlakuan pemanasan, pendinginan, serta penyimpanan pada suhu yang berbeda-beda. Hasil analisis XRD berupa difraktogram yang menggambarkan jarak antar kisi kristal yang membentuk suatu bidang kristal dan intensitas yang difraksikan oleh kisi-kisi kristal. Semakin banyaknya jumlah atom-atom menyusun suatu bidang kristal, maka semakin tinggi intensitas suatu kristal yang mempengaruhi ukuran bidang kristal, sehingga pola pada intensitas berbeda-beda, begitu pula sebaliknya.
Adapun pergeseran antara atom-atom yang mengalami perpindahan disebabkan oleh pemanasan, pendinginan, dan penyimpanan. Berikut hasil difraktogram pada pengujian XRD lemak biji tengkawang. Diperoleh hasil adanya bentuk kristal pada sampel. Adapun puncak khas terdapat pada rentang 2 theta 16,2 sampai 16,38 derajat. Adanya puncak dengan intensitas yang kecil yaitu puncak tertinggi pada 516 CPS dan mengalami kenaikan pada rentang 2 theta 19,04 sampai 19,35 derajat dengan puncak tertingginya 3363 CPS. Pada rentang 2 theta 19,04 sampai 19,35 derajat yang menyebabkan adanya perbedaan intensitas yang cukup signifikan yang akan mempengaruhi ukuran bidang kristal. Pada rentang 2 theta 22,08 sampai 22,82 mengalami penurunan intensitas dengan puncak tertinggi 1096 CPS. Pada rentang 2 theta 23,16 sampai 23,66 derajat memiliki intensitas tertinggi 884 CPS dan pada rentang 2 theta 24,2 sampai 24,36 derajat memiliki intensitas tertinggi 1544 CPS. Hal ini menunjukkan banyaknya susunan atom-atom yang serupa pada masing-masing 2 theta yang menyusun suatu bidang kristal yang mempengaruhi ukuran bidang kristal yang menyebabkan pola pada intensitas berbeda-beda. Semakin tinggi intensitasnya, semakin banyak atom-atom yang mengisi kisi di 2 theta tersebut. Adapun pergesekan antara atom-atom disebabkan atom-atom yang mengisi kisi yang mengalami perpindahan akibat pemanasan. Pemanasan dan pendinginan tidak mengubah secara signifikan dari posisi atom. Kemudian dilakukan full width at half maksimal atau FWHM pada sampel dianalisis untuk melihat pola difraksi menunjukkan adanya kristal atau amorf pada sampel. Jika semakin sempit FWHM difraktogram maka semakin tinggi kristalinitas. Sedangkan semakin lebar FWHM difraktogram maka semakin rendah kristalinitasnya. FWHM pada rentang 2 theta 16,2 sampai 16,38 derajat menunjukkan difraktogram FWHM lebar sehingga menunjukkan adanya kristal, namun intensitasnya rendah. FWHM pada rentang 2 theta 19,04 derajat sampai 19,35 derajat menunjukkan difraktogram sempit hingga menunjukkan adanya kristal dengan intensitas yang tinggi. Berikut daftar pustaka yang kami ambil dari beberapa literatur. Selesai sudah materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada saat kami menyampaikan materi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.